Islam mulia. Mu'alimin Al-Hasdiyah siap untuk membina. Mu'alimin Al-Hasdiyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Binalah persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Binalah persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Mu'alimin Al-Hasdiyah siap untuk membina. Mu'alimin Al-Hasdiyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Mu'alimin Al-Hasdiyah siap untuk membina. Mu'alimin Al-Hasdiyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Binalah persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Binalah persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslim
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah. Bertemu kembali bersama saya Zakiatul Husna di siang hari ini, Senin 1 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah, dalam program acara Mu'alimin Menjawab, disiarkan langsung dari MTS Mu'alimin Studio melalui akun fanpage Facebook MTS Mu'alimin Unifa Medan dan channel YouTube MTS Mu'alimin. Sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada program Mu'alimin Menjawab siang hari ini, kita akan membahas tuntas masalah iktikaf melalui buku yang dikarang langsung oleh Mu'alimah Hajah Cek Tanti LCMA, yang bukunya berjudul Risalah Iktikaf. Assalamualaikum Mu'alimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mu'alimah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya hari ini kerabat Mu'alimin, karena Mu'alimah hadir bersama kita untuk membahas tuntas buku yang dikarang oleh Mu'alimah Hajah Cek Tanti LCMA. Kalau boleh tahu nih Mu'alimah, sebenarnya apa sih iktikaf itu? Karena kan kita sebentar lagi ini sudah berada di bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Nah, biasanya di bulan Ramadan ini identik dengan iktikaf. Karena umat muslim biasanya mengejar malam Lailatul Qadar dengan berdiam diri di masjid pada 10 malam terakhir. Nah, itu sebenarnya nanti gimana sih Mu'alimah syaratnya, hukumnya, supaya nanti di Ramadan tidak salah ibadahnya gitu, sesuai dengan syaratnya, rukunnya begitu. Nah, jangan kemana-mana kerabat Mu'alimin. Sebelum itu saya mau mengingatkan kepada kerabat Mu'alimin dimanapun berada, saksikan tayangan Mu'alimin Menjawab siang hari ini sampai dengan selesai, karena seperti biasanya acara ini akan memberikan kuis untuk penonton setianya, kerabat Mu'alimin yang menyaksikan tayangan ini sampai dengan pukul 15.00, dan hadiahnya disponsori oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara ibadah haji dan umroh, juga syukur, susu kurma Lantabur. Jangan kemana-mana, tetap di Mu'alimin Menjawab, akan kembali lagi setelah jeda berikut. سلامي للنبي القرشي العربي يا عيني.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anjuran Nabi untuk harus selalu dilakukan adalah itikaf. Tapi banyak orang tidak tahu apa itu itikaf dan bagaimana caranya. Nah, untuk menjawab masalah ini, terbitlah buku Risalah Itikaf. Hebatnya membeli buku ini ikut berwakaf. Wakaf untuk pembangunan masjid dan untuk derma-derma kehidupan kemaslahatan umat. Silahkan miliki ini karena Anda memilikinya juga ikut berwakaf. Judulnya Risalah Itikaf. Saya Dasat Latif dan sudah membaca dan memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya cerita seorang guru menginspirasi murid untuk belajar menuntut ilmu. Termasuk yang saya alami. Saya semangat untuk belajar ke Mesir ketika guru saya, wali kelas saya cerita bagaimana Kairo, bagaimana sekolah di Al-Azhar. Cerita itu masuk ke pikiran saya menjadi cita-cita. Akhirnya Allah mengabulkan, saya sampai ke Mesir. Salah satu inspirasi saya adalah guru saya, wali kelas saya, Ibu Hajah Cik Tanti LCMA. Guru saya datang silaturahim untuk mohon doa, menyambung hubungan baik. Ternyata beliau menulis buku fikih etikaf. Selama ini kita sudah rajin itikaf, tapi ternyata kita tidak tahu itikaf kita batal karena tidak mengerti fikih itikaf. Di buku ini diceritakan bagaimana fikih itikaf menurut mazhab yang diakui, yang kita amalkan, mazhab Syafi'i. Lalu kemudian ada munajatnya, doanya, zikirnya, sehingga banyak orang itikaf bingung dia mau baca apa. Di dalam ini lengkap. Nah, kita bisa support untuk wakaf. Jadi wakaf dicetak akan dibagikan free ke masjid-masjid, ke pelajar-pelajar, ke komunitas hijrah dan lain sebagainya. Jangan ke nomor yang lain. Hubungi Ustadz Zulkifli SHINN 0813 700 72 540. Saya ulang sekali lagi. 0813 700 72 540. Berkah wakafnya dibaca orang sampai akhir hayat, mengalir sebagai amal jariah. Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام سلامي للنبي القرشي العربي يا عيني. Kembali lagi di Mualimin Menjawab, disiarkan langsung melalui fanpage Facebook MTS Mualimin Unifa Medan dan channel YouTube MTS Mualimin. Masih bersama saya Zakiatul Husna sebagai moderator di siang hari ini, dan tentu saja pembicara kita Mualimah Hajah Cik Tanti LCMA. Dan kerabat Mualimin, seperti yang sudah Zakia sebutkan di awal, bahwa kita hari ini akan mengupas tuntas Risalah Itikaf, buku yang dikarang dan ditulis langsung oleh Mualimah Hajah Cik Tanti LCMA. Baik Mualimah, kalau boleh tahu itikaf, apa sih itikaf itu sebenarnya? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang itikaf, sebenarnya simpel sekali. Itikaf itu menurut bahasa adalah berdiam atau terus-menerus pada sesuatu. Biar itu yang buruk ataupun yang baik. Pokoknya kalau kita terus-menerus pada sesuatu itu namanya itikaf. Itu secara bahasa. Cuma kalau secara istilah itu para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana kita sudah tuliskan di dalam buku ini, buku itikaf.
Namun sebelum kita sampai ke situ, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa di mana saja berada bahwa motivasi saya menulis buku ini dulu adalah karena melihat banyaknya masyarakat, ya, masyarakat Muslim yang dari hari ke hari makin banyak yang ingin i'tikaf dan berintikaf. Dulu di Masjid Agung, di Masjid Muslimin Teladan, ya. Saya juga pernah ikut di Masjid Muslimin Teladan itu. Jadi makin lama makin banyak. Sementara orang ikut-ikut aja gitu. Oh, nggak tahu Apa sih, kayak mana sih, apa tujuannya? Orang nggak tahu. Pokoknya orang banyak iktikaf ikut. Sahur dikasih makan, rame-rame enak gitu ya kan. Nanti nangis sama-sama nangis, enak rasanya. Tapi sebenarnya apa sih iktikaf itu? Nah, itu yang harus. Jadi sebelum kita masuk, saya ingin sebenarnya iktikaf itu merupakan usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh, me time. Iya. Dia dengan Tuhan. Iya. Jadi kita ingin takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan meninggalkan semua kesibukan dunia. Itu pada dasarnya. Jadi di dalam buku ini sebenarnya kalau kita mau melihat di luar ini ada saya ringkaskan bahwa dengan i'tikaf seorang untuk sementara waktu dia meninggalkan kesibukan dunia dan menyiapkan, memfokuskan diri dan hatinya untuk merenung kebesaran Allah. Ya, merenung kebesaran Allah, kuasaan Allah, maha kasih sayangnya Allah. Jadi begitu kita i'tikaf, kita merenung dulu. Merenung apa yang direnung? Merenung kehidupan kita selama ini. Ya, berapa banyak nikmat yang dikasih Allah kepada kita udah kita terima, tapi kita tetap juga buat dosa. Jadi dalam i'tikaf ini seseorang itu berupaya untuk mohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan memperbanyak amalan mahdhah, ibadah mahdhah seperti sholat, kemudian baca Quran, berselawat kepada Rasul, berzikir, istighfar, dan lain-lain yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu, jadi pada dasarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan sekadar cari pahala. Umumnya orang kan kalau i'tikaf itu cari pahala, ini Ramadan berapa puluh kali lipat, 70 kali lipat ya kan. Apalagi kalau bisa i'tikaf di Masjidil Haram 100.000 kali lipat gitu. Jadi orang sehingga kalau Ramadan itu banyak sekali berbondong-bondong pergi ke Mekah umpamanya. Karena tujuannya mau cari pahala, sebenarnya bukan itu. Hakikatnya kita mau mendekatkan diri kepada Allah sehingga setelah kita beriktikaf ada perubahan. Ya, makin dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi Allah, kita mencari rahmat dan ridhonya terutama. Jadi bukan lagi cari pahala sebenarnya. Lebih Iya. dari pahala itu Lebih yang ridho itulah yang kita cari dan kedekatan kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mengikuti itu. Iya. Jadi kalau dikatakan definisinya tadi, ya Zakia tanya tadi tentang definisinya, itu di halaman 29 nanti para pemirsa bisa mendapatkan buku ini melalui siapa tadi, Ustadz Zulkifli ya. Ya. Dan kita akan segera mencetak buku ini untuk Ramadan nanti, insya Allah. Alhamdulillah. Sudah Berusaha, iya. pegang untuk panutan. Ya, jadi nanti insya Allah awal Ramadan kita harapkan udah siap bukunya. Nanti siapa yang mau memakai ini sebagai bahan Panduan. untuk panduan dia, insya Allah Karena ada di sini saya lihat banyak ada amalan-amalan. doanya juga. Iya, ada zikir-zikirnya dan zikir-zikir itu semua yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau sehari-hari dan juga waktu beliau sholat malam, banyak merenung kebesaran Allah. Nah, kalau menurut istilah ini macam-macam tadi, menurut Hanafiyah, kemudian menurut Malikiyah, ya beda-beda. Kalau menurut Hanafiyah, berdiam di masjid huwa al-labsu fil masjid, berdiam di masjid yang dilaksanakan sholat jamaah di situ. Harus di masjid, jangan masjid pribadi, harus masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu gitu. Kenapa?
supaya orang yang iktikaf ini jangan nanti kalau mau sholat jemaah dia harus keluar dari situ, cari pula masjid lain. Iya. Karena keluar dari masjid bisa membatalkan iktikaf. Iya, karena kan harus berdiam diri. Harus di menetap situ dia. menetap. Jadi dia makanya harus di masjid yang dilaksanakan di sana sholat 5 waktu. Itu menurut Hanafiyah. Iya. Jadi dengan niat iktikaf. Kalau menurut Malikiyah itu sama juga, berdiamnya seseorang di masjid, yang masjid itu untuk umum. Itu juga tadi, jangan di masjid yang pribadi karena untuk keluarga aja nggak bisa. Iya. Nah, jadi untuk umum tapi dengan berpuasa. Ya. Kalau Maliki harus dengan berpuasa. Harus dengan berpuasa. Seperti yang tadi sebenarnya Hanafiyah juga puasa juga. Puasa juga. Karena mereka melihat Rasulullah kan setiap iktikaf puasa. Kenapa Rasulullah puasa? Karena memang bulan Ramadan. Oke. Tapi mereka mengatakan walaupun di luar Ramadan harus puasa gitu. Oh. Nah, itu kalau Menurut Malikiyah. Malikiyah dibatasi lagi paling tidak 1 hari 1 malam. Oh. Karena harus puasa, ya harus hari 1 malam. Iya, biar pas dia. Iya, karena kan kita mulai intikaf itu biasanya awal hari. Artinya habis sebelum maghrib kita udah start di masjid. Jadi begitu maghrib awal hari kita udah di situ dan beribadah, besoknya kita puasa. Nah, maghrib kemudian baru kita selesai intikaf kalau mau 1 hari 1 malam. Oh. Iya. Nah, menurut Syafi'iyah itu paling mudah. Artinya apa? Al-labsu fil masjid min syakhsin makhsusin biniyatin. Seorang menetap di masjid dengan niat, udah itulah intikaf. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Cukup niat saja. Nggak ada batas waktu, nggak ada harus puasa, nggak ada. Masjidnya harus Harus gimana? pokoknya nggak ada disebut itu. Pokoknya masuk masjid, niat intikaf, jadilah itu intikaf. Oh. Sebegitu simpelnya. Simpelnya. Mungkin orang Indonesia ini khususnya di Medan ya banyak yang mengamalkan ini. Kita kan kalau itikaf di Medan rata-rata malam aja. Iya. Ya kan? Jam 12 malam sampai sahur. umpamanya. Habis itu paginya kegiatan lagi. Paginya udah balik pulang ke Iya. rumah gitu. Dan menurut yang terakhir menurut Hanabilah itu berdiamnya di masjid untuk ketaatan. Padahal semuanya pun untuk taatnya itu. Ngapain pula di masjid kalau nggak mau taat ya? Iya. Nggak mungkin kita nyanyi-nyanyi di masjid. Iya. Ya kan? Memang untuk taat, cuma nggak disebutkan. Dan itu minimalnya 1 saat itu bisa diartikan 1 jam 1 jam atau sesaat lah. Oh. Iya, tapi biasa orang Arab saat itu 1 jam. Gitu. Oh, jadi cukup Namun 1 jam. kalau kita simpulkan dari definisi yang 4 ini, sebenarnya apa sih itu iktikaf? Jadi ulama sepakat kalau iktikaf itu adalah diamnya seseorang di masjid yang disertai dengan niat iktikaf. Nah, ada ulama yang mengatakan wajib puasa, ada yang enggak. Ada yang menetapkan batas waktu, ada yang enggak. Oh. Jadi tetapi pada prinsipnya kita itu ya semanalah waktunya yang pantas. Kira-kira kita sempat berenung, sempat beristighfar, sempat taubatlah kepada Allah, sempatlah kita beramal sedikit. Janganlah pula sekali masuk masjid niat intikaf, nawaitul intikaf fi hadzal masjid. Habis itu keluar ya kan? Enggak sempat apa-apa. Belum ingat-ingat dosanya. Nah, jadi kita merenung dulu, ingat betapa banyak nikmat yang sudah diterima, berapa banyak dosa yang kita buat, kemudian kita taubat, istighfar. Ya ada sedikit lah amalan-amalan. Ya baru namanya Iktikaf. yang sebenarnya hakikatnya. Jadi bukan sekadar diam saja Diam ya. saja, ya. Oke. Jadi banyak arti, banyak pengertian menurut masing-masing imam. Iya. Nah, tapi intinya iktikaf itu Berdiam di diri masjid dengan niat iktikaf. Iya. Oke, baik kerabat Iya. mualimin, tadi sudah kita dengar penjelasan dari mualimah mengenai apa itu iktikaf. Nah, hukumnya juga kita mau bagi-bagi kuis dulu nih mualimah. Oh ya. Mau bagi-bagi kuis dulu untuk semua kerabat mualimin yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, untuk kuis yang pertama ini, pertanyaannya tentu saja akan langsung disampaikan oleh mualimah Hajah Cik Tanti LCMA kepada mualimah. Saya persilahkan. Saya kira mungkin bisa ditunda sedikit ya. Oh, belum dulu mualimah. Artinya baru sedikit sekali. Oh, Nanti oke, semua oke, orang oke. dapat. Sampai hadiahnya
Oh iya. Kurang nanti. Oke. Sudah agak ke depan Oh, 75% Oke. gitu ya. Jadi tadi pengertian sudah. Iya. Nah, saya juga ada baca banyak dalil yang menguatkan ibadah iktikaf ini. Iya. Heeh. Bagaimana itu Mualimah? Iya. Dalil-dalil dalam iktikaf itu banyak dari Al-Qur'an, juga dari Rasulullah, dari hadis maksudnya. Di antaranya firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu campuri mereka saat kamu lagi iktikaf di masjid. Itu salah satu. Kemudian juga kita bisa lihat di halaman 33, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruk'is sujud. Jadi Allah memerintahkan kepada Ibrahim, kepada Ismail untuk membersihkan rumahku. Ismail bersihkan rumahku. Untuk siapa? Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, untuk orang yang ruku dan orang yang sujud. Artinya orang yang beribadah di situ. Bersihkan. Jadi ini dalil dari Al-Qur'an. Sementara dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan munzu qadimal Madinah ila an tawaffahullah. Tsumma i'takafa min ba'dihi azwajuhu, atau tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW itu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan setelah begitu sampai di Madinah, dan terus setiap tahun sampai beliau wafat. Dan setelah wafat Rasul itu istri-istri beliau meneruskan iktikaf. Jadi ada dari Al-Quran, ada dari Sunnah. Adapun hukumnya, nah ada iktikaf itu hukumnya wajib, ada yang sunat, muakkad, atau ada yang mustahab. Artinya apa itu? Pada dasarnya iktikaf itu sebenarnya sunat muakkad. Buktinya Rasulullah setiap tahun buat, ya kan? Iya. Nah, tandanya penting itu. Kalau enggak mungkin kadang ditinggalkan, kadang dibuat. Ini enggak setiap tahun terus. Rutin. 10 terakhir, bahkan pada tahun beliau wafat itu sampai 20 hari. Nah, jadi hukum iktikaf asalnya adalah iktikaf itu sunnah muakkad, yaitu iktikaf di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan sunnah. Kemudian ada iktikaf wajib. Kapan wajib? Kalau dia bernazar. Kalau anakku sehat aku iktikaf lah. Itu wajib hukumnya. Jadi wajib. Tapi iktikaf di luar nazar dan di luar 10 Ramadan itu sunnah atau mustahab, artinya disukai. Disukai Rasulullah. Iya. Nah, kenapa nazar jadi wajib? Ya, memang kalau setiap nazar wa aufu binazrik, ada Rasulullah bilang kepada Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, nazartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya Rasulullah, aku bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Maka dijawab oleh Rasulullah, aufi binazrik, laksanakan niatmu. Ya, jadi padahal Umar bin Khattab itu cuma niatnya malam. Ini jadi dalil juga bagi para ulama yang tidak mewajibkan puasa. Beliau cuma malam aja kan. Iya, gimana puasa malam? Sedangkan puasa itu siang. Ya kan? Mungkin inilah alasan yang paling kuat yang dilaksanakan oleh kita-kita yang iktikaf pada 10 terakhir Ramadan, tapi malam aja. Ya. Setelah tarawih, pulang dari tarawih ya jam 12 malam mulai sampai sahur gitu. Iya. Mualimah tadi dengan ada Mualimah bilang setelah wafatnya Nabi, istri-istri Nabi turut ikut beriktikaf. Istri-istri Nabi. Nah, ini ada titipan pertanyaan berkaitan dengan perempuan dan iktikaf. Pertanyaannya seperti ini, Mualimah. Apakah iktikaf ini termasuk ibadah yang diperuntukkan bagi wanita? Karena begini Mualimah, ada yang mengatakan bahwa sholat saja untuk wanita lebih baik di rumah. Lantas bagaimana dengan iktikaf apabila wanita keluar rumah, meninggalkan rumah untuk iktikaf ini? Mungkin Mualimah bisa menjelaskan kepada kita semua. Jadi zaman Rasulullah, istri-istri Rasul pun ikut iktikaf bersama Rasul.
Jadi mereka itikaf sama-sama juga. Rasulullah itikaf, mereka ikut itikaf. Walaupun pernah Rasulullah pernah melarang. Karena apa? Istri-istrinya itu melayani Rasulullah. Semuanya mau Jadi itikaf. ini jadi ribut nanti ya kan. Bukan itikafnya jadi Iya. berlomba-lomba, jadi ibarat anak kecil, ayahnya pulang buka pintu ya kan. Nah, jadi adiknya mau buka pintu, kakaknya dulu buka, menangis ya adek ya kan. Ini kalian ini mau ngapain ini? Nah, udah pulang aja, pulang kata Rasulullah. Ada pernah. Tapi Rasulullah juga pernah intikaf bersama Aisyah, Hafsah gitu. Jadi memang kalau dikatakan perempuan harus di rumah, ya kalau memang ada kerjanya di rumah, ada tugas-tugas, jangan sampai ditinggalkan. Aisyah kan nggak punya anak dia. Rasulullah ke masjid, nggak ada juga yang diurus di rumah ya kan. Tapi kalau bagi ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada tugas-tugasnya, ada anaknya yang masih kecil yang harus dilayani, harus dijaga, ya lebih utamalah dia di rumah dari pergi ke masjid. Atau dibawa anaknya ke masjid, Ikut suami. iktikaf juga. Kalau di Makkah itu di Masjidil Haram, kalau udahlah 10 terakhir itu ibu-ibu ya sekeluarga, anak bayi dibawa ke masjid. Jadi suaminya di bagian laki-laki, istrinya ngambil bagian, bawa tilam dia di situ. Untuk anaknya. Jadi anaknya ditidurkan di situ, dia intikaf. Jadi anaknya bangun, nanti dia susukan anaknya. Iya, karena meninggalkan semua aktivitas dunia. Tadi kan ingin menyibukkan diri untuk Mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kerabat mualimin untuk wanita boleh beritikaf gitu, diniatkan karena tujuannya memang untuk mendekatkan diri gitu. Jadi kalaupun apa mungkin bisa dipersiapkan ya kan mualimah. Gitu. Jadi ya barangkali ada keluarga yang jaga. Kalau anak-anak masih kecil nggak bisa lah ya, payah lah ya. Kalau di tempat kita ini mungkin nggak biasa bawa bayi, tapi kalau udah sekolah itu udah banyak, udah bisa, dia udah mengerti. Karena sebagian ulama mengatakan batas umur iktikaf itu udah mumayyiz. Jadi kalau udah ada 7 tahun, anak itu udah bisa bawa iktikaf karena dia udah mengerti kan. Nanti akan membekas di hatinya gitu. Iya, begitu. Saya lihat juga di buku ini syaratnya Islam. Karena kan umat Islam laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada batasan gitu. Semuanya kan boleh. umum, nggak ada dibilang harus laki-laki. Harus laki-laki harus. Sementara di Quran itu kalau udah dibilang laki-laki pun masuk perempuan ya kan. Iya. Kalau memang perempuan, khusus ada perempuan. Tapi kalau disebut laki-laki itu perempuan termasuk di dalamnya. Gitu. Jadi memang ada syarat-syaratnya itu Islam. Karena Islam itu memang syarat mutlak untuk ibadah. Ya kan? Innad dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itu yang di ridhoi Allah itu kan cuma Islam gitu. Jadi yang lain sebenarnya semua agama yang dari Allah pasti diridhoinya. Cuma karena sudah terjadi pergeseran, perubahan dan macam-macam ya. Makanya yang Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan dan untuk menjadi pedoman kepada manusia untuk untuk seterusnya karena dia merupakan rahmatan lil alamin. Itu pertama adalah Islam. Itu syarat yang disepakati ya. Kalau boleh tahu mualimah, selain Islam, apa saja syarat untuk beribadah iktikaf ini? Iya. Jadi selain Islam tadi sebagai pondasi dasar ya kan. Kalau nggak Islam tadi kan inna dina indallahil Islam. Dan ada juga di sini sebenarnya kalau mau baca di buku ini lengkap. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam tak diterima Allah. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti merugi dia. Nah, yang kedua syaratnya adalah berakal, minimal mumayyiz. Artinya walaupun dia belum dewasa tapi dia udah mengerti seperti saya katakan tadi. Jadi anak-anak itu ya kalau bayi kali nggak usah lah pala dibawa ya kan, karena belum ngerti, nggak sahnya itu. Cuma si ibu nih karena nggak ada kawan si bayi tadi dibawa. Jadi biasa kalau di Masjid Madinah. Kalau di Masjid Madinah lebih teratur, ada khusus tempat ibu-ibu yang bawa anak. Jadi nggak campur sama kita yang lain. Gitu. Nah kalau di Mekah nggak ada itu. Jadi di situ ada di sudut-sudut itu dia buat gitu. Jadi tapi nggak bising lah. Anak-anak itu pun kok dibawa intikaf kok seperti tahu ya. Iya. Itulah. Jadi kemudian yang ketiga, intikaf itu harus di masjid. Ini juga kesepakatan ulama. Ya, syarat yang disepakati. Jadi kalau intikaf di rumah nggak ada itu. Jadi perempuan aku intikaf di rumah aja lah. Kalau di rumah nggak namanya intikaf. Paling dia
ya munajat kepada Allah. Mau Bisa juga sabar. dipakai buku ini untuk munajat. Bisa juga kita merenung di tengah malam, orang lain tidur kita merenung ya, merenung kebesaran Allah, taubat, Mohon istighfar dan ampun. seluruh amalan-amalan yang bisa kita buat. Jadi walaupun namanya yang enggak Itikaf. karena itikaf syaratnya harus Di masjid. Kemudian harus disertai dengan niat. Hmm. Jadi kalau nggak niat duduk pun kita di masjid, kalau nggak ada niat itikaf ya enggak. Iya. Karena Waktu- semua ibadah harus diawali dengan niat. Betul. Jadi ya kita tetap dapat pahala ibadah, tapi nggak itikaf namanya. Iya. Gitu. Jadi kalau namanya itikaf harus disertai niat Niat. itikaf. Itu yang disepakati. Satu lagi, suci dari hadas besar. Oh. Kalau hadas kecil bisa saja kan batal kan, tapi kalau hadas besar nggak boleh. Ya suci dari junub, haid, nifas. Nah, itu yang disepakati. Namun ada juga yang tak disepakati ulama, seperti puasa tadi. Iya. Jadi syaratnya sebagian ulama menyatakan harus dengan puasa, sebagiannya nggak harus dengan puasa. Karena tadi Iya, yang Umar bin Khattab tadi kan, Hmm. nah, dia niat itikaf di Masjidil Haram malam hari katanya. Silakan, aufi binazri. Ternyata Lakukan nazarnya. cuma malam, kapan orang Iya. puasa malam ya kan? Nah, jadi sepertinya kayaknya kita ini mengamalkan yang seperti itu. Jadi nggak mesti puasa. Jadi karena puasa itu sebagian mengatakan wajib, sebagian menyatakan Tidak. sunat juga. Oh, sunat. Iya, artinya kalau kita bisa supaya jangan mikir-mikiri makan ya kan. Oh. Ya udah ibadah aja Ibadah gitu. saja. Nanti padahal buka puasa. Jadi nggak mikiri oh ini makan apa hari ini. Iya, makan di siang gitu. makan apa lagi gitu. Nanti ada pula apanya namanya snacknya. Jadi akhirnya makan di Iya, masjid. numpang makan jadinya. Bukan mau merenungi kebesaran Allah, mau taubat seperti itu. Nah juga yang tidak disepakati itu ada batas waktu. Oh iya. Nah harus sehari semalam. Ada yang bilang harus 10 hari 10 Iya, malam. 10 malam. Karena Rasulullah bikin 10 hari 10 malam Iya, gitu kan. harus di Tapi Ramadan. nggak ada alasan yang kuat untuk itu. berarti- Buktinya tadi Umar bin Khattab aja boleh Di malam hari aja. sekejap saja pun boleh malam hari aja yang kembali kita katakan bahwa malam hari aja boleh, tapi sempatlah kita di situ untuk merenungi kebesaran Allah, untuk menyadari dosa-dosa kita, minta ampun, taubat, beramal yang diperbanyak lah beramal itu yang tidak disepakati. Oke. Baik kerabat mualimin. Nah, kali ini kita mau kuis. Yang tadi belum, sudah didengarkan semua penjelasannya dari pengertian, syarat, hukumnya. Hari ini sekarang kita mau bagi-bagi kuis untuk kerabat mualimin yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, untuk kuis pertama, silahkan mualimah pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya sangat mudah sekali bagi yang mendengar pasti dapat. Pasti dapat hadiah ya. Iya. Nah, sebutkan syarat-syarat yang disepakati ulama untuk sahnya iktikaf. Wah, itu baru saja tadi Iya, dijelaskan. Tiga saja. Tiga saja. Ya. Pertanyaannya saya ulangi, sebutkan syarat-syarat yang disepakati ulama untuk Sahnya. syarat syahnya iktikaf. Oke, teman-teman kerabat mualimin yang sudah menyaksikan dari tadi dan tentu saja menginginkan hadiah hari ini yang disponsori oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara haji dan umroh, dan susu kurma Lantabur. Bisa langsung menelpon ke line telepon kita 0813 6214 3938. Saya ulangi, langsung saja kalau sudah tahu, karena ini pertanyaannya sangat mudah dijawab karena barusan saja dibahas. Langsung hubungi ke line telepon kita 0813 6214 3938. Halo. Halo. Siapa di mana? Kerabat mualimin, kalau ingin menjawab tayangannya silahkan dimatikan dulu supaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Ibu di mana? Halo. Halo. Teleponnya Itu kan nomornya.
Dimatikan dulu Bu, Halo? ininya siarannya dimatikan Halo, dulu biar kita tinggal Assalamualaikum. telepon. Waalaikumsalam. Yunilis Putri Khadijah Rahab. Yuni Khadijah Harahap. Ibu Yuni di Iya, mana? ini Bu, saya. Halo, Iya, Ibu Yuni di mana Ibu Yuni? saya Yunilis Putri Khadijah Rahab Bu. Khadijah Harahap di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Khadijah Harahap di mana? Halo, Jawabannya apa? halo. Jawabannya apa Bu? Jawabannya Islam Bu. Islam. Lalu 3 saja. Islam. 2 lagi apa Bu? Halo. Be- berakal sehat atau mumayyiz. Mm-mm. Di dalam berniat Yes. di dalam masjid. Oke, cukup. Gimana Mualimah? Kata Bu Khadijah Harahap, jawabannya Islam, berakal sehat atau mumayyiz, berniat dan di dalam Suci masjid. dari hadas besar. Selamat Ibu Suci dari Khadijah, hadas besar. jawabannya benar. Dan nanti kirimkan alamat lengkapnya ke line telepon kita supaya hadiahnya bisa langsung dikirim. Selamat Ibu Khadijah sudah memenangkan hadiah kita hari ini. Dan hadiah kita hari ini disponsori oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara haji dan umroh, dan susu kurma Lantabur. Oke baik kerabat mualimin dimanapun berada, setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi untuk membahas lebih dalam lagi mengenai iktikaf dan buku Risalah Iktikaf ini yang dikarang langsung oleh Mualimah Hajah Cek Canti LCMA. Jadi jangan kemana-mana, setia terus di Mualimin Menjawab. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya cerita seorang guru menginspirasi murid untuk belajar menuntut ilmu. Termasuk yang saya alami. Saya semangat untuk belajar ke Mesir ketika guru saya, wali kelas saya cerita bagaimana Kairo, bagaimana sekolah di Al-Azhar. Cerita itu masuk ke pikiran saya menjadi cita-cita. Akhirnya Allah mengabulkan, saya sampai ke Mesir. Salah satu inspirasi saya adalah guru saya, wali kelas saya, Ibu Hajah Cek Tanti LCMA. Guru saya datang silaturahim untuk mohon doa, menyambung hubungan baik. Ternyata beliau menulis buku fikih etikaf. Selama ini kita sudah rajin etikaf, tapi ternyata kita tidak tahu etikaf kita batal karena tidak mengerti fikih etikaf. Di buku ini diceritakan bagaimana fikih etikaf menurut mazhab yang diakui, yang kita amalkan, mazhab Syafi'i. Lalu kemudian ada munajatnya, doanya, zikirnya, sehingga banyak orang yang tidak bingung dia mau baca apa di dalam ini lengkap. Nah, kita bisa support untuk wakaf. Jadi wakaf dicetak akan dibagikan free ke masjid-masjid, ke pelajar-pelajar, ke komunitas hijrah dan lain sebagainya. Jangan ke nomor yang lain. Hubungi Ustadz Zulkifli SHINN 0813 700 72 540. Saya ulang sekali lagi, 0813 700 72 540. Berkah wakafnya dibaca orang sampai akhir hayat, mengalir sebagai amal jariah. Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mualimin Menjawab, disiarkan langsung melalui fanpage Facebook MTS Mualimin, Unifa Medan, dan channel YouTube MTS Mualimin. Nah, tadi kita sudah bahas syarat, hukumnya apa. Nah, biasanya Mualimah, di setiap ibadah itu ada yang disunahkan dalam melakukannya. Di iktikaf ini ada nggak Mualimah? Iya. Walaupun etikafnya itu memang sunnah ya, kan? Sunnah Sunnah. muakkad atau bahkan bisa jadi wajib. Mm-mm. Ya memang ada juga
sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Ya, seperti tadi kalau kita iktikaf itu seperti mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang biasa dilakukan itu kan katanya berdiam di masjid niat iktikaf, udah Cukup gitu ya itu kan. aja. Nah, cuma sunat-sunatnya apa? Mm-mm. Jadi ini cuma sunat, nggak wajib gitu. Tapi kalau kita ingin memberi makna dari iktikaf itu, memang sunat inilah yang isi dari iktikaf itu. Jadi sunah-sunahnya itu berupa isi dari iktikaf. Apa itu? Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Menyibukkan diri merenung kekuasaan Allah. Ya, menyibukkan diri kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi siang malam diisi dengan banyakkan sholat sunat jangan ada yang tinggal. Ditambah lagi sholat malam, sholat tahajud ya. Kemudian baca Quran. Ya nggak tahu malam siang ana al-lail wa ana an-nahar ya kan. Baca Quran, banyakkan selawat kepada Rasulullah. Itu termasuk sunat-sunatnya. Beristighfar banyak-banyak, taubat dan zikir-zikir yang insya Allah nanti di akhir ini ada dicantumkan. Kemudian selain itu kita harus di situ ingat, ya Allah banyaknya lah nikmat yang Kau berikan ya Allah. Tapi aku ini banyak kali dosa. Kita ingat dosa-dosa kita. Biasanya kita kalau udah seperti itu kita bisa sampai menitik air mata karena merasa hina kali ya Allah. Begitu banyaknya nikmat kok aku seperti ini ya. Kok nggak bersyukur, kok nggak bersyukur gitu. Kita nggak usahkan kepada Allah, kepada manusia aja kalau banyak dikasih orang macam-macam kita kan segan makin segan, makin rasanya malu kalau nggak tahu berterima kasih ya kan. Apalagi sama Allah. Sama Allah yang semua-muanya dari Allah ya kan. Orang tua kita aja kayak mana kita kalau nggak berterima kasih kepadanya? Kan anak durhaka itu kalau nggak berterima kasih. Padahal orang tua itu nggak sampai semanahnya gitu ya. Nah, tapi Allah itu segala-galanya dari Allah. Bahkan orang tua kita pun dikasih Allah untuk kita. Yang nggak kita minta dikasih ke kita. Kadang-kadang kalau apa ya selalu bahkan bukan kadang-kadang yang belum kita minta udah dikasih. Subhanallah. Kemudian memperbanyak puasa. Bagi yang tidak mewajibkan puasa pun sunat juga puasa. Sunat puasa. Nah, itu tadi supaya jangan ingat-ingat mau makan aja. Sifat manusia ini kan mau makan aja anaknya, ya kan? Makan tidur ya kan. Jadi kalau udah makan banyak biasanya ngantuk. Jadi nggak fokus lagi ibadahnya. Nggak fokus lagi iktikafnya, jadi banyak tidur pula nanti. Selain itu iktikaf bagus juga dilaksanakan di masjid jami. Artinya apa masjid jami itu? Masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di sana. Sehingga kebanyakannya iktikaf itu kan laki-laki ya kan, karena nggak ada halangan sama sekali. Maka mereka pun kalau hari Jumat ketepatan wajib sholat Jumat. Makanya supaya mereka jangan sampai terputus iktikafnya, harus sholat Jumat ke tempat lain. Seharusnya iktikafnya di masjid yang ada sholat Jumatnya. Jadi nggak perlu keluar. Tapi kalau sekarang kita lihat, wah, kadang-kadang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Di sekolah aja kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Bapak-bapaknya sedikit. Lah sampai pernah ada orang mengatakan, kayak mana ini hukumnya nih ya iktikaf? Suaminya ditinggal di rumah, istrinya pergi iktikaf. Kayak mana itu? Ya saya bilang kalau izin suami nggak ada masalah. Nanti sahur pulang lah, jangan pula sahur di masjid. Ada suami sahur sendiri di rumah ya kan. Mudah-mudahan dapat hidayah, kalau perlu diajak lah suami. Kayak yang Mualimah ceritakan tadi. Kan, semuanya aja iktikaf kan. Sekeluarga iktikaf. Makan udah nggak ada yang ditinggalkan. Bahkan iktikaf di masjid itu sekarang makanan ada aja yang berinfak ya kan. Semua orang kan mau cari pahala. Mungkin dia nggak sanggup melaksanakan iktikaf karena satu dan lain hal atau karena sibuknya dia ya kan. Nah, dia sediakan nasi. Jadi orang makan nasi dia walaupun dia nggak iktikaf dia kan dapat pahala. Jadi berlomba-lomba di Ramadan itu. Jadi kalau kita takut sibuk nanti siapa yang masak? Siapa yang aman? Tenang aja, ada Allah. Insya Allah semuanya udah disiapkan, rata-rata seperti itu. Nah, iktikaf juga disunatkan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Walaupun di bulan lain bisa juga. Bisa juga Mualimah. Bisa, kapan aja bisa. Bagusnya kan tak sebulan sekali kita iktikaf gitu ya kan. Apalagi lagi masa pandemi gini kan biasanya juga, ya kan? Work from home semuanya, belajar kerja dari rumah. Kenapa nggak ke masjid aja? Seharusnya kita isi nanti besok juga. Mungkin bisa kita tidur agak lama sedikit siangnya ya kan. Nah, walaupun jangan lama-lama kali. Ya kan? Jadi mau bikin malas pula ya kan. Nah, kemudian kalau kita memang iktikaf itu di akhir Ramadan, ada lagi sunnahnya.
sunnahnya malam hari raya itu kita masih di masjid. Oh. Tapi biasanya kan enggak. Ini malam terakhir, malam 29, besok lusa hari raya, orang udah nggak ke masjid lagi malamnya. Mau belanja baju? Entah apa namanya, mungkin mau bikin rendang, Oh, mau bikin rendang. apa ya. Nah, mau bikin persiapan besok Iya, hari tuh, raya. besok. Tapi tidak, bukan seperti itu sebenarnya. Malam hari raya itu luar biasa. Oh, Jadi malah kalau bisa kita disunahkan iktikaf akhir Ramadan sampai malam rayanya itu kita hadir di di masjid. masjid. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, man qoma lailatal id, siapa yang menghidupkan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, artinya 2 malam hari raya, ya, 2 hari raya kita. Siapa yang menghidupkan kedua malam itu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Hatinya tidak akan mati pada hari hati orang pada mati. Kapan hati orang mati? Pada saat sakratul maut. Oh. Hati mati itu artinya imannya teruji di situ. Iya. Jadi waktu sakratul maut imannya tetap Oh, subhanallah. hidup imannya di situ. Karena orang banyak juga di saat sakratul maut bisa-bisa saja kan jadi su'ul khotimah Iya, istilahnya. karena saya juga pernah dengar ustadz bilang di saat sakaratul maut itu disitulah dia setan lebih gencar Wah, lagi membuat dia membuat dia kafir. su'ul khotimah. Iya. Hmm. Banyak itu yang kejadian gitu. Bahkan para ulama ada yang cerita, ulama yang ini ya, yang betul-betul dia melaksanakan sunnah-sunnah Rasul semua, itu dia pernah waktu sakit parah, terus sahabat-sahabatnya kan keliling mengajari dia mengucap 2 kalimat syahadat, paling tidak la ilaha illallah. Nampak mukanya marah. Oh. Waktu di kanan disebut dia marah, ke kiri orang lagi ngajari dia dipalingkan ke kiri, disebut lagi la ilaha illallah, marah lagi dia. Waktu dari sana marah lagi dia. Tapi tiba-tiba dia nggak jadi mati. Oh, ternyata panjang umurnya. Hidup dia, sadar dia balik. Terus dia seperti apa tadi yang kulakukan, katanya sama sahabat-sahabatnya. Tuan tadi waktu kami ajari mengucap 2 kalimat syahadat atau mengucap la ilaha illallah, Tuan marah. Waktu dari kanan marah, kiri marah, dari depan marah. Kenapa? Oh, tadi itu setan datangnya aku, katanya. Oh. Mengasih aku minuman. Aku Tuhan, akan ku kasih kau minum. Karena waktu sakaratul maut itu kan haus. Maka sunnah kita kan mengasih air di bibirnya sekadarnya saja, sendok, membasahi bibirnya aja supaya dia bisa mengucap la ilaha illallah. Ternyata setan di situ. Oh. Datang ini aku Tuhan, ku kasih kau air. Didatanginya lagi dari sebelah kiri, didatangi dari semuka. Makanya dia marah sama setan, bukan marah sama sahabatnya. Sahabatnya. Dikira orang ini, loh, kok marah? Iya, Dia dibantu. diajari. Nah, ternyata Allah mau menunjukkan bahwa di saat sakaratul maut itu memang kita diuji, iman kita diuji. Maka kalau mau imannya tetap di situ, 2 malam hari raya itu dihidupkan. Kita tetap beribadah di malam hari raya itu. Ya, di samping bertakbir, beribadah terus. Jadi kita isi malam 2 hari raya itu baik Idul Fitri atau Idul Adha dengan ibadah di malamnya. Jadi saat sakratul maut imannya kuat, saat dikubur nanti datang munkar nakir dia juga imannya kuat, dan saat disoal nanti di hari kiamat, insya Allah. Nah, jadi insya Allah malam raya nanti jangan kita pula bersenang-senang ya kan? Masak rendang, tak usah rendang bisa ditempah sama orang. Nah, itu sunat-sunat etika. Ya, insya Allah nanti akan ada hal-hal juga yang membatalkan etika. Tapi kalau kita mau sebenarnya di antara sunat-sunatnya juga janganlah sampai kita di dalam beritikaf itu berkata yang sia-sia. Artinya nggak bermanfaat, diam aja lah lebih baik. Ya, nggak usah didengar lah. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah berkata yang baik. Atau dia diam saja. Apalagi waktu i'tikaf. Iya, ibadah aja lah. Iya. Yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Nah, hal-hal yang membatal i'tikaf, karena i'tikaf itu wajibnya di masjid, maka keluar dari masjid batal i'tikaf. Oh iya. Kecuali ada hal-hal yang nggak bisa dielakkan. Terpaksa keluar dari masjid. Kalau dia mau buang air kecil atau buang air besar, nggak bisa di masjid ya kan, mau lima harus keluar. Iya. Atau dia mau
makan umpamanya, nggak ada di dalam masjid itu, Masjid. yang ada di luar masjid. Haruslah dia keluar. Nggak mungkin nggak makan. Iya. Tapi biasanya alhamdulillah orang itikaf itu adalah yang ngurus makannya ya kan. Nggak mesti yang itikaf ini. Betul, ngambil keluar. Cuma kalau itikaf tuh nggak di bulan Ramadan mungkin iya. Kalau di Ramadan insya Allah aman lah itu semua, udah ada yang menyiapkan ya. Iya. Tapi kalau dia itikaf, aku nanti itikaf lah di bulan ini Rajab ini aku mau itikaf. Dia itikaf sendirian umpamanya. Nah, atau beberapa orang saja kan mereka harus ada satu yang Iya, harus cari makanan iya. untuk sahur atau untuk mereka makan lah. Mm-mm. Jadi ya kalau sebaiknya pesan aja dari rumah ya kan. Nanti pokoknya makan siang antar ya gitu. Kan ada istrinya di rumah. Iya. Atau siapa saja yang kita pesan untuk supaya jangan sampai keluar dari masjid. Sekarang ada GoFood kok, Malimah. Apalagi itu udah. Ya, jadi iktikaf batal kalau keluar keluar dari masjid. Kemudian mengadakan hubungan suami istri. Oh, karena Rumahnya umpamanya di kamar masjid itu ya kan. Penjaga masjid. Nah, keluar dia sebentar. Nah, dia membatalkan. Kemudian murtad ya. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Itu membatalkan iktikaf. Atau hilangnya akal. Pingsan dia. Tiba-tiba. Itu batal iktikafnya kalau pingsan. Ya. Atau gila, tiba-tiba datang gila, rupanya ada penyakitnya, gila datang-datang gitu ya kan. Nah, jadi ya kan itu hilang akal juga. Iya, ya kan? benar. Sementara tadi syarat iktikaf itu harus orangnya sehat akalnya. Iya, Jadi berakal. begitu sakit akalnya atau hilang akalnya, maka batal lah Batal iktikafnya. Atau kalau kita perempuan kedatangan haid Haid, atau nifas. iya. Atau melahirkan. Udah mau melahirkan dia nekat juga mau iktikaf ya kan. Tiba-tiba melahirkan. Udah ya. kontraksi. Iya, ya udahlah. Terpaksa lah ya kan, Iya. nggak mungkin melahirkan di masjid Iya. kan, keluar lah batal. Atau yang terakhir makan dan minum dengan sengaja bagi yang puasa. Puasa. Oh, batal Udah jelas puasanya. lah ya. Batal itikafnya itikafnya. karena dia mewajibkan puasa itu dalam itikaf. Iya. Jadi begitu dia makan ya batal. Itulah sedikit tentang iktikaf. Nah, ada satu lagi. Kalau iktikaf itu iktikaf wajib, iktikaf nazar, Yang dinazarkan. kalau batal iktikafnya harus diqodho. Oh, Karena iktikafnya kan wajib. iya, seperti puasa ya, Malimah. Jadi begitu dia, aku kalau lulus ini atau kalau anakku sehat atau begini-begini sampai hajatku, aku mau iktikaf. Tahunya iktikafnya batal. Pokoknya dia bilang aku mau iktikaf, kalau iktikaf saja masih lumayan sebentar Iya, bisa iya, ya. iya. Aku mau iktikaf 10 hari. Iya, misalnya begitu. Nah, jadi akhirnya belum 10 hari batal. Terpaksa lah diqodho. Itu ngulangnya sisanya atau Iya. dari awal, Malimah? Kalau dia niatnya memang harus berturut, ya jadi batal lah semuanya. Tapi kalau dia niatnya nggak berturut, ya boleh saja. Pokoknya 10 hari, 1 hari, 2 hari, pulang dia dulu ya kan. besok Nanti mulai tambahnya lagi. lagi gitu. Terserah niat dia seperti apa. Namun kalau iktikaf ini iktikaf sunat, itu kalau batal pun nggak ada wajib apa-apa. Karena memang sunat. Jadi nggak wajib. Jadi apapun tidak perlu lagi sama dia. Nah, gitu aja. Gitu. Oke. Sekarang kita bagi-bagi kuis, Malimah. Sudah disaksikan tadi penjelasan dari Mualimah tentang apa saja yang membatalkan, lalu dalam ibadah iktikaf ini ada sunnahnya juga apa saja. Nah, untuk pertanyaan kedua ini boleh Mualimah pertanyaannya? Iya. Yang saya tanyakan berapa macam hukum iktikaf? Oh, berapa macam hukum iktikaf? Iya. Nah, Itu aja. itu aja. Berapa macam hukum iktikaf? Nah, bagi kerabat mualimin yang sudah tahu jawabannya, sudah didengar dari tadi, dari awal sampai akhir ini, apa saja Mualimah? Hukum iktikaf. Artinya hukum itu kan ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Apa? Untuk ibadah iktikaf ini apa saja hukumnya? Nah, silahkan telepon kita ke line telepon 0813 6214 3938. Nah, nanti kalau misalnya telepon kemari kerabat mualimin, tolong siarannya dimatikan dulu supaya terdengar ini jawabannya. Oke, terputus. Ayo kerabat mualimin, ini jawabannya tadi sudah dibahas sekali, berulang-ulang oleh mualimah. Hukum iktikaf apa saja?
Atau bisa juga diganti. Berapa macam itikaf? Berapa macam Ada iktikaf? itikaf gini, ada itikaf gini, ada itikaf gini. Kalau nggak Tuh. hukumnya berapa macam? Berapa macam iktikaf? Sampai akhir tadi masih terus kita bahas. Langsung saja telepon kita di line telepon 0813 6214 3938. Nah, hadiah ini dipersembahkan oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara haji dan umroh, dan susu kurma Lantabur. Aduh, terputus lagi. Banyak sekali yang menelpon kemari. Sepertinya sudah greget sekali. Ayo semuanya berlomba-lomba menelpon kemari. Banyak sekali yang nelpon kemari tapi terputus lagi Mualimah. Semangat sekali mereka ingin menjawab pertanyaan ini. Langsung saja ke line telepon kita 0813 6214 3938. Apa saja hukum iktikaf atau ada berapa macam iktikaf itu sebenarnya? Gitu. Hadiahnya dipersembahkan oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara haji dan umroh, dan juga susu kurma Lantabur. Jadi Mualimah, halo, tolong dimatikan dulu Ibu Bapak. Apa saja hukum iktikaf atau ada berapa Halo. macam iktikaf itu sebenarnya? Tolong siarannya dimatikan dulu Bapak Ibu. Dipersembahkan oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara haji dan umroh, dan juga susu kurma Lantabur. Jadi Mualimah, Halo. Terputus sayang sekali. Saya ulangi pertanyaannya. Apa saja hukum iktikaf atau ada berapa macam iktikaf itu? Langsung saja telepon ke line telepon kita 0813 6214 3938. Hadiahnya dipersembahkan oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara haji dan umroh, dan juga susu kurma Lantabur. Saya ulangi 0813 6214 3938. Apa saja hukum iktikaf atau ada berapa macam iktikaf itu? Jadi Mualimah kalau mau beli ini nanti sudah ada di, mau menghubungi dulu atau gimana nih Mualimah? Di toko buku atau gimana nih? Biasanya saya nggak pernah jual ini. Oh, nggak pernah dijual. Ada udah mungkin pertama saya cetak 400, kemudian ada 400, kemudian belakangan 1.200, tapi nggak pernah saya jual. Kenapa Mualimah? Nah, saya pinginnya itu dibaca orang gitu. Oh. Cuma untuk mencetaknya sebanyak itu dananya pikir-pikir juga ya kan. Jadi saya hanya menjual biasanya sama orang yang ingin berwakaf. Oh. Nah, siapa yang ingin berwakaf? Dia mungkin ambil 200 biji. Saya 200 dari saya akan saya wakafkan ke masjid dekat rumah. Oh, gitu. Nah, yang lain lagi saya Mualimah. Saya mau 300. Pernah waktu saya mau umrah itu ada yang sampai dari saya 700 buku. Oh, karena memang ini kalau seperti saya ya Mualimah, ini membantu sekali kalau saya mau beriktikaf. Iya. Ini semua ada doanya, munajatnya, semua lengkap sekali. Semua di Dari sini. tata cara, syaratnya, Iya. Jadi kita waktu. Jadi kita beriktikaf itu memang sesuai dengan bagaimana seharusnya gitu. Yang dilakukan Kemudian lagi. mungkin kita bingung apalah zikir yang ku baca ya kan. Nah, di sini banyak zikirnya. Iya. Ini udah biasa kalau di Garut 3 biasa nih setiap tahun kita amalkan ini pakai buku ini. Nah, kadang-kadang dua kali.
2 kali. Ada yang mau ikut dari mulai tengah malam Mm-mm. jam 12-an gitu Mm-mm. sampai nanti jam 2. Nah, jam 2 berhenti dulu. Nanti ada yang nyiapkan snack, minum-minum supaya jangan ngantuk ya Iya, kan. iya, iya. Nah, kira-kira setengah jam Mm. nanti mulai lagi sampailah menjelang sahur. Oh. Jadi ada orang yang nggak sempat, tengah malam aku nggak bisa. Mm-mm. Jadi dia datang yang setengah 3. Oh. Nah, ada juga yang dia maunya tengah malam, nanti di rumah sibuk lah mau buat sahur di Iya, rumah. masak bukaan. Ya, jadi enggak malam nih kan. Malah, oh ya. Jadi dia sengaja mengambil yang pertama. Jadi terserah. Ada yang ngambil pertama, ada yang ngambil yang kedua. Ada juga yang dari pertama sampai kedua dia ikut. Oke, kembali lagi. Zeki ingatkan, kita masih ada kuis. Pertanyaannya, apa hukum iktikaf? Atau ada berapa macam iktikaf itu? Nah, silahkan hubungi kita di line telepon 0813 6214 3938. Nah, kalau di telepon kemari, mohon siarannya dimatikan dulu Bapak Ibu kerabat mualimin supaya pertanyaan dari saya dan jawaban dari Bapak Ibu bisa terdengar di studio. Karena kalau dua-duanya dihidupkan biasanya nanti di sini kurang jelas suaranya. Itu. Saya ulangi, hubungi saja. Karena kalau dua-duanya dihidupkan biasanya Halo. nanti di sini kurang jelas suaranya. Tuh. Saya ulangi. Google-nya mana Google? Google-nya. Halo. Halo? Halo Ibu, siapa namanya dan di mana? Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa Bu namanya? Halo? Halo, Ibu siapa namanya Bu? Halo? Iya Ibu, siapa, di mana dan langsung saja jawabannya. Halo dengan saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu namanya dan di mana? Langsung ke jawabannya Bu. Halo? Kumpulannya. Pertanyaannya saya ulangi lagi. Apa hukum iktikaf? Apa saja hukum iktikaf? Atau ada berapa macam iktikaf itu? Mbaknya? Ya, terputus lagi kerabat mualimin. Nanti kalau telepon kemari, tolong siarannya dimatikan dulu ya kerabat mualimin, karena suaranya jadi terputus dia. Nanti saya terdengar di sini suaranya, tapi Bapak Ibu nggak dengar suara saya. Langsung saja hubungi ke line telepon 0813 6214 3938. Oke, sambil menunggu penelepon selanjutnya, kita jeda dulu ya Mualimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anjuran Nabi untuk harus selalu dilakukan adalah itikaf. Tapi banyak orang tidak tahu apa itu itikaf dan bagaimana caranya. Nah, untuk menjawab masalah ini, terbitlah buku Risalah Itikaf. Hebatnya membeli buku ini ikut berwakaf. Wakaf untuk pembangunan masjid dan untuk derma-derma kehidupan kemaslahatan umat. Silahkan miliki ini karena Anda memilikinya juga ikut berwakaf. Judulnya Risalah Itikaf. Saya Dasat Latif dan sudah membaca dan memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk telepon selanjutnya. Siapa Ibu? Halo, Assalamualaikum. Oh, halo Pak. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya? Terputus pemirsa.
Waalaikumsalam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak Doni ini di Jalan Pangilar. Bapak Doni Iya, di Jalan Pangilar, Bu. di Jalan Pangilar. Ya, langsung saja jawabannya, Pak. Iya, tadi hukum itikaf ya, Bu ya. Iya. Sunnah, Bu. Sunnah. Sunnah, kemudian makruh, dan ada yang haram kalau memang dia lagi tidak boleh seperti kotor atau tidak lagi bersuci. Gimana Mualimah? Belum tepat. Oh, belum tepat. Mohon maaf. Jawabannya adalah Jawabannya? pertama iktikaf wajib, yaitu orang yang bernazar. Nazar. Yang kedua iktikaf sunat Sunnah. muakkad Di pada 10 10 terakhir Ramadan. Iya. Dan iktikaf mustahab, Mustahab. yaitu kapan saja. Iya. Mohon maaf Bapak Doni, sayang sekali. Matikan aja. Oke. Berarti hadiah kedua kita belum keluar ya. Oke. Kita kasih pertanyaan baru karena sayang sekali nih hadiahnya. Kalau nggak sampai ke kerabat mualimin, kita buat soal baru ya Mualimah. Tapi ini tidak melalui line telepon karena banyak sekali yang berebut untuk menjawabnya. Silahkan komen di Facebook, di kolom komentarnya. Komentar tercepat akan menjadi pemenangnya. Nah, apa itu pertanyaannya Mualimah? Baiklah, apa yang mendasari iktikaf wajib? Oh. Atau supaya lebih mudah lagi, apa nazar Umar bin Khattab? Wah. Apa nazar Umar bin Khattab? Nah, bagi kerabat mualimin yang sudah tahu jawabannya, itu tadi terus diulangin. Apa saja apa nazar Umar bin Khattab? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, silahkan langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa taruh nama dan alamatnya. Nanti komentar pertama akan menjadi pemenangnya. Apa nazarnya sehubungan dengan iktikaf? Apa nazar Umar bin Khattab yang sehubungan dengan iktikaf? Loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hukumnya, Assalamualaikum Umi. Saya Fitri, mamanya Muhammad Hafiz Mulbi. Ya. Hukumnya sunnah. Udah tadi. Tapi apabila telah dinajarkan, maka hukumnya akan berubah menjadi wajib. Ya, maaf Ibu, tapi kita udah ganti kuis ini tadi. Kuis itu udah dijawab. Itu udah dijawab tadi barusan. Nah, kuis yang barunya langsung itu apa nazar yang nazar Umar bin Khattab yang berkaitan dengan iktikaf. Gimana Bu? Ya. Tahu jawabannya? Apa itu? Apa nazar Umar bin Khattab yang berkaitan dengan iktikaf? Gimana? Pas? Gimana Ibu? Umar bin Khattab iktikafnya Umi. Iya, apa? Ya. Gimana? Kita pas? Kita lempar ke kolom komentar Ibu? Oke, mohon maaf. Matikan. Udah. Oke, sudah ada yang menjawab oleh siapa ini yang pemenangnya? Yang pertama kali menjawab apa nazar Umar bin Khattab yang berkaitan dengan iktikaf? Nah, oleh Eliani, iktikaf di luar wajib jika dia bernazar. Gimana Mualimah? Itu yang jawaban yang tadi yang udah dijawab. Oh, itu yang udah dijawab tadi. Sekarang apa nazar Umar bin Khattab yang berhubungan dengan iktikaf? Coba dulu kerabat mualimin. Pertanyaannya sudah diganti. Pertanyaannya adalah apa nazar Umar bin Khattab yang berkaitan dengan iktikaf?
Oh, Ayu Pratiwi sudah menjawab untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Gimana Mualimah? Betul. Benar, selamat Ibu Ayu Pratiwi. Silahkan kirim alamat lengkapnya ke line telepon kita 0813 6214 3938 atau bisa langsung komentar aja di Facebook kita alamatnya supaya hadiahnya bisa dikirimkan. Selamat ya Ibu Ayu Pratiwi. Gimana satu kuis lagi Kak? Mualimah, ini kan banyak sekali doa-doa ini. Apakah ini salah Allah atau sahabat-sahabatnya begitu Mualimah? Kalau mengenai bacaan munajat yang ada di akhir ini, malah ini yang paling banyak ya, lebih banyak dari masalah iktikaf yang kita bahas. Di sini ada contoh-contoh istighfar dan lain-lain, zikir. Itu semuanya rata-rata dari Rasulullah. Dan itu bisa dilihat di catatan kaki. Semua ada catatan kakinya. Iya, kalau nggak dari Quran, dari hadis. Begitu juga doanya. Iya, jadi doanya itu khusus dari Al-Quran dan dari hadis Rasul. Umumnya seperti itu. Memang saya ambil dan ada bisa dilihat nanti di catatan kaki. Iya. Tapi kalau misalnya dia tidak sedang itikaf boleh juga dibaca setelah sholat. Boleh sekali. Setiap malam pun dibaca malam habis tahajud bagus sekali. Kalau ada waktu kira-kira 1 jam lagi, bagus ini dibaca. Banyak juga orang yang saya baca buku ini setiap malam katanya. Atau saat tahajud saya baca, wow bagus sekali. Nah, ini dia bukunya sudah lengkap sekali isinya. Tapi Mualimah, berarti kita kalau mau punya ini, kerabat Mualimin mau punya ini harus nunggu wakaf orang begitu? Maunya Mualimin yang ambil gitu. Oh gitu, gimana? Ini Mualimin, Bapak Kepala Sekolah. Gimana ini? Karena bukunya sangat bagus loh ini. Apalagi sekarang udah mau Ramadan ya kan Mualimah. Doa-doanya diwakafkan, langsung cetak, lalu bisa dipakai semuanya. Insya Allah ada mungkin guru-guru mualimin yang mau berwakaf ya kan. Iya. Udah gitu nanti kalau bisa dibaca, wakafnya kan akan langsung mengalir ke dia. Walaupun dia nggak baca semua bukunya, tapi kan setiap orang lain baca tetap dia nggak sempat baca umpamanya beranak kecil ya kan, sibuk. Orang lain yang baca. Orang yang baca begitu terus membaca. Makanya saya nggak jual itu karena niatnya itu supaya semua orang berpahala. Gitu. Wah luar biasa sekali, masya Allah, subhanallah. Dulu kalau mula-mula itu kalau yang dia untuk dia pribadi satu orang gitu saya kasih aja biasanya. Tapi untuk ke depan ini nggak tahu juga bisa nggak mencetaknya karena ya biayanya kan udah mulai besar. Percetakan. Tapi kalau banyak orang yang berwakaf, kemudian yang perlu satu-satu cuma sedikit ya dari wakaf itu bisa juga dikasih. Gitu. Tapi rugi lah ya kan. Itu kerabat Mualimin. Jadi kesempatan. Jadi doakan Mualimin mau wakafkan buku ini supaya kita semua bisa baca dan miliki. Begitu. Oke, ini kuis ketiga. Hadiah ketiga akan meluncur ke kerabat Mualimin semuanya. Pertanyaannya apa itu Mualimah? Pertanyaan kita yang terakhir. Nah, bahwa tadi kita ucapkan bahwa ada hal-hal yang disunatkan. Di antaranya kalau kita iktikaf di akhir Ramadan, kita kan sunat di malam terakhirnya. Sunat di malam terakhir itu artinya malam hari raya. Iya, menghidupkan 2 malam hari raya. Apa keuntungannya kalau kita menghidupkan itu? Oke. Kan di situ disebut siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya. Kata Rasulullah, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Tidak akan mati hatinya pada saat hati orang pada mati. Kapan biasanya hati orang pada mati itu? Artinya hati itu maksudnya imannya. Jadi pertanyaannya kapan kapan iman itu tetap hidup? Saat-saat yang mencemaskan itu apabila dia menghidupkan 2 malam itu dia tidak akan mengalami kematian hati atau matinya iman. Iya. Jadi kalau seseorang beriktikaf di 2 malam terakhir, yaitu malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, keuntungannya hatinya tidak akan mati. Kapan?
Kapan waktu itu? Nah, saya minta satu aja. Satu aja. Nah, silahkan line telepon. Silahkan telepon kita di 0813 6214 3938. Langsung saja telepon ke line telepon kita 0813 6214 3938. Dan kalau menelpon kemari, mohon dimatikan siarannya Bapak Ibu supaya suaranya terdengar jawabannya. Atau bisa langsung jawab aja nama, alamatnya, langsung ke jawabannya. Begitu. Dan hadiah ini disponsori oleh PT Dua Cahaya, penyelenggara haji dan umroh, dan susu kurma Lantabur. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bapak siapa? Dari Pak Rahmat di Jalan Pelita, Krakatau. Pak Rahmat di Pelita, Krakatau. Ya. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya pertama, iktikaf wajib apabila orang tersebut dia bernazar. Itu udah lewat. Mohon maaf, Pak. Ini soal terakhir kita sudah bukan itu ketiga. lagi. Jadi iya, soalnya pertanyaannya itu apa? Ketika seseorang beritikaf di 2 malam terakhir, malam 10 terakhir Ramadan, di malam hari raya itu, maka hatinya tidak akan mati. Nah, kapan saat itu? Apakah Bapak tahu jawabannya? Oh, di malam hari raya. Iya. Malam hari raya, malam terakhir Ramadan. Iya. Hatinya tidak akan mati. Keuntungannya kalau dia beriktikaf di malam itu, menghidupkan malam-malam itu. Nah, kapan hatinya yang tidak mati itu, Pak? Saat-saat mencemaskan itu kapan? Saat-saat mencemaskan itu kapan? Tadi ada kisah juga diceritakan. Wah, terputus Malimah. Gimana, sahabat kerabat mualimin? Apakah tahu jawabannya? Kalau mau jawab di kolom komentar juga boleh. Ini kita pantau. Kita pantau dari komentar Facebook. Penjawab pertama adalah Jama. Jawabannya sakaratul maut. Benar Mualimah? Betul. Selamat Jama. Silahkan kirimkan alamat kamu ke WA kita 0813 6214 3938. Selamat Jama. Semoga hadiahnya bisa bermanfaat, dan hadiah ini disponsori oleh PT Dua Cahaya Haromain, penyelenggara haji dan umroh, dan susu kurma Lantabur. Oke. Tutup ya. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini Mualimah. Bisa menambah keimanan dan semakin ingin untuk beritikaf karena luar biasa manfaatnya. Dan semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk seluruh kerabat mualimin yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih banyak Mualimah sudah hadir di studio ini dan berbagi dengan kerabat mualimin mengenai buku ini. Nah, dan tentu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nggak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, artinya Zakia harus undur diri dari Mualimin Menjawab di siang hari ini. Namun jangan khawatir, setiap hari Senin saksikan terus Mualimin Menjawab melalui fanpage Facebook MTS Mualimin Unifa Medan dan YouTube MTS Mualimin, karena kita akan membahas hal-hal menarik dan tentunya menambah wawasan kerabat mualimin semuanya. Dan jangan lupa besok saksikan di MTS Mualimin Unifa Medan, di fanpage MTS Mualimin Unifa Medan akan ada program acara Mualimin Berbahasa setiap pukul 14.00 sampai 15.30. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang Zakia lakukan hari ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.